Buah hati pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puswowardojo ini lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Semasa kecil, dia ini sangat senang menunggangi kuda dan membaca. Rudi kecil bersekolah di sekolah rakyat yang kini telah menjadi SD Negeri 4 Parepare. Di sekolah ini ia dikenal periang dan sangat cerdas. Pada tanggal 3 September 1950, sang ayah pun meninggal dunia. Ibunya lalu memutuskan mereka sekeluarga untuk pindah ke Bandung. Kini setelah Habibie meninggal, rumah semasa kecilnya di Parepare bakal disulap menjadi Museum B.J. Habibie. Selain itu, nama Habibie dan Ainun juga diabadikan menjadi sebuah monumen cinta dan rumah sakit regional. Selepas SMA, Habibie melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Namun, setahun kemudian ia memperoleh beasiswa dan melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Westfälische Technische Hochschule Aachen, Jerman Barat. 10 tahun ia menjalani masa pendidikan hingga meraih gelar Doktor Ingenieur dengan predikat summa cum laude pada tahun 1965. Nah, karena tak ingin membebani orang tua dengan biaya kuliah, Habibie pun memilih nyambi bekerja. Ia pun kemudian diterima kerja di Messerschmitt Bölkow Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Selain itu, ia juga nyambi jadi asisten dosen di kampus tempatnya menimba ilmu. Karir Habibie di Messerschmitt Bölkow Blohm sangat cemerlang, bahkan sampai menduduki posisi top manajemen. Dan terakhir, dia menjabat sebagai wakil presiden direktur teknologi sebelum resign dan kembali ke Indonesia pada tahun 1973. Saat Habibie jadi Presiden RI yang ketiga, MPR tak juga melakukan paripurna untuk menentukan pendampingnya. Jadilah Habibie menjabat presiden tanpa wakil. Habibie langsung dihadapkan dengan kondisi negara yang kacau akibat krisis ekonomi. Namun ia mampu mengendalikan perekonomian dan membuat nilai tukar rupiah menjadi Rp6.500 per dolar Amerika Serikat yang sebelumnya terpuruk hingga Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Banyak pula kebijakan Eyang yang cukup dikenang. Sebut saja kebebasan pers yang tak lagi dibelenggu, kemudian membebaskan narapidana politik, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, bahkan memutuskan untuk melepas Timor Timur untuk merdeka. Hal ini dijadikan amunisi oleh beberapa politisi di MPR untuk menolak laporan pertanggungjawabannya. Akhirnya Habibie pun memutuskan mundur sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Sikap dan integritas Habibie yang patut dipanut bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tentang Habibie semasa hidupnya. Tidak pernah terlibat kasus, padahal jabatannya selalu menteri, sampai wakil presiden, sampai jadi presiden. Mantan Ketua MK, Mahfud MD, memuji sosok Habibie sebagai seorang muslim yang moderat dan mudah bergaul dengan setiap golongan. Ia juga memuji sikap Habibie yang dinilai mengutamakan dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Ia mencontohkan sikap Habibie saat mengadakan pemilu tahun 2004. Menurutnya, kala itu Habibie secara konstitusi dapat tetap menjabat sebagai presiden hingga tahun 2003, namun memilih untuk mengadakan pemilu yang baik. Demikianlah kisah sosok pemimpin berintegritas B.J. Habibie. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua sebagai pemimpin organisasi. Salam integritas, salam perubahan.